everyone, welcome back to my channel. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video hari ini, aku mengangkat topik yaitu cara menjaga kestabilan mental. Kenapa aku mau angkat topik ini? Karena aku mau sharing ke kalian semua metode apa yang aku jalani untuk menjaga kestabilan emosi dan mental aku selama ini. Kalian mungkin pernah lihat videoku yang sebelumnya. Aku pernah cerita sedikit kalau aku pernah kena depresi ringan dan itu nggak enak banget. Nah, ini adalah cara untuk menjaga emosi dan mental aku agar tetap stabil, sehingga untuk menjalani hidup jauh lebih enak. Nah, mungkin kalian pernah dengar kata-kata seperti ini, hati yang gembira adalah obat. Itu benar banget, karena dengan hati yang gembira dan mental yang sehat akan menimbulkan reaksi yang positif untuk tubuh dan fisik kita. Makanya kalian mungkin pernah lihat ya, orang sakit dan mereka itu bisa cepat sembuhnya karena mereka punya mental yang sehat. Karena dengan mental yang sehat akan menimbulkan kemauan untuk memanifestasikan apa yang mereka mau, sehingga mereka itu bisa lebih kuat untuk menghadapi problema dan juga menjalani tiap-tiap permasalahan di dalam kehidupan mereka dengan lebih positif dan lebih tenang. Aku pernah dimana aku mengalami stres dan itu sangat nggak enak banget. Itu juga berpengaruh banget ke kondisi fisik aku. Jadi aku lebih sering migrain, pusing, lebih sering capek, nggak fit di dalam badan aku. Aku ngerasa sakit pinggang, sakit punggung, semuanya sakit. Dan itu sangat nggak enak banget karena aku ngerasa, aduh, aku ini bener-bener kayak orang tua banget yang nggak sehat. Dan aku mulai browsing dan baca-baca buku bagaimana caranya supaya aku bisa menjaga itu semua agar tetap oke. Nah, aku baca-baca buku dan aku ngelakuin metode, diantaranya aku harus lebih percaya diri dan lebih positive thinking. Terus aku harus lebih bergaul dan bersosialisasi dengan orang, mulai menyibukkan diri, lalu berolahraga, dan juga harus istirahat yang cukup. Setelah aku jalani beberapa metode ini, tapi aku belum merasakan perubahan yang berarti untuk hidup aku. Nah, jadi aku menelaah lagi nih, apa ya yang salah di dalam diri aku, dan akhirnya aku mendapatkan jawaban itu melalui meditasi. Nah, jadi di dalam meditasi aku bisa merefleksikan diri aku ini seperti apa, kelebihan dan kekurangan aku ini seperti apa. Dan di dalam meditasi aku bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri aku. Memang gak gampang, karena waktu pertama aku meditasi, aku gak bisa menemukan jawaban apa-apa. Tapi setelah beberapa hari aku menjalani meditasi, aku mulai bisa jujur dan bisa mendengarkan suara hati aku. Sebenarnya apa sih yang aku butuhkan? Seperti itu. Dan setelah aku bisa membuka hati aku dan menerima diri aku apa adanya, aku mulai makin mudah menjalani metode-metode tersebut. Nah, jadi apa aja sih yang aku lakukan untuk menjaga kestabilan mental aku secara lebih detail? Akan aku jelaskan di sini. Yang pertama, melakukan hobi yang disenangi. Jadi aku itu suka baking dan cooking. Awalnya aku bikin YouTube, itu kan juga konten resep baking dan cooking. Tapi karena waktu dan keadaan yang udah gak memungkinkan bagi aku lagi untuk bikin konten resep, aku akhirnya harus berhenti untuk baking dan cooking. Dan itu adalah salah satu juga hal yang bikin aku banyak pikiran. Tapi setelah aku bisa menerima diri aku dan juga keadaan aku mulai bisa menjalani hidup aku dengan lebih tenang. Dan aku bisa mengambil hikmah di sini bahwa setiap orang itu boleh kok untuk merasa kecewa, sedih, dan stres. Dan juga setiap orang juga boleh mengeluarkan emosi mereka, meluapkan emosi mereka, namun ke media yang positif. Kita harus pintar-pintar memilih media mana yang bisa kita luapkan untuk emosi kita di situ, supaya nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena dengan meluapkan emosi ke media yang positif akan jauh lebih baik, apalagi dilakukan dengan senang hati.
Yang kedua, aku melakukan olahraga. Sejak meditasi, aku sadar bahwa kayaknya aku ini perlu olahraga dan menjaga badan aku. Karena aku ngerasa aku ini mulai nggak sehat dan loyo. Dan keinginan aku adalah aku pengen di masa tua aku tetap sehat dan bugar. Jadi aku berpikir bahwa olahraga itu investasi aku di masa sekarang untuk masa tua aku nanti, supaya aku lebih sehat. Dan itu akhirnya aku lakukan. Aku lebih menjaga badan dan menyayangi diri aku lewat olahraga. Yang ketiga, aku nonton film kesukaan. Aku senang banget nonton film. Tapi karena ada kesibukan rumah dan anak-anak, jadi aku udah gak punya waktu untuk hiburan diri aku sendiri. Dan itu juga salah satu hal yang bikin aku stres juga ya, karena ya memang gak ada hiburan untuk diriku sendiri. Tapi semenjak aku meditasi dan pikiran aku jauh lebih tenang, aku bisa manage waktu aku lagi, sehingga aku ternyata punya loh waktu untuk diriku sendiri untuk nikmatin film kesukaan aku. Nah, jadi bener-bener ada manfaatnya banget. Jiwa yang sehat dan mental yang stabil bisa memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Seperti itu. Yang keempat, melukis. Nah, dengan melukis kita bisa menuangkan emosi kita di dalam gambar. Nggak perlu kok kita harus belajar menggambar atau harus orang yang ahli lukis bisa melukis. Nggak perlu kayak gitu. Bukannya setiap karya seni itu kan punya arti tersendiri kan bagi yang membuat. Nah, kalau aku dulu, aku memang nggak punya basic melukis. Jadi aku tiba-tiba pengen melukis karena aku ngerasa ada sesuatu yang harus aku lampiaskan di situ. Nah, jadi aku tinggal gambar aja. Bagaimanapun hasilnya, yaitu hasil karya dari kalian dan curahan emosi kalian di dalam warna. Menurut aku sih itu media yang positif banget ya untuk melampiaskan emosi kalian di situ. Nah, jadi untuk kalian semua, jangan kecil hati. Kalau kalian pengen melukis, ya tinggal melukis aja. Nah, buat kalian, tetap percaya diri ya. Jangan kecil hati. Kalau kalian merasa ingin melukis, ya lakukan aja. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini penting banget. Jangan kalian forsir diri kalian terlalu jauh, sehingga kalian itu kehabisan energi. Dan kalian jadi nggak tahu mau berbuat apa lagi. Dan itu malah menambah beban kalian untuk menjalani hari-hari kalian selanjutnya. Jadi menurut aku istirahat yang cukup itu juga jadi poin penting untuk menjaga kesehatan mental. Karena tubuh, jiwa, pikiran kita ini perlu istirahat ya. Karena kan kita sudah menjalani hari-hari seharian. Nah, itu semua perlu istirahat. Jadi istirahat yang cukup itu adalah poin yang sangat penting. So, itu dia akhir dari video aku untuk kalian semua. Semoga ini berguna untuk kalian yang mungkin tengah dalam kesulitan, banyak pikiran, stres, atau pernah ngalamin di posisi yang sama seperti aku. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita jalanin hidup ini dengan lebih positif dan mempunyai kemauan untuk bahagia di berbagai situasi kehidupan kita. Dan jangan lupa, cobalah untuk terbuka dan jujur terhadap diri kalian sendiri. Terima segala kelebihan dan kekurangan diri kalian. Dan yang perlu kalian tahu bahwa kamu dan aku berharga. So, thank you so much guys for watching my video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata di video ini. So, see you in another video. Bye!